Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masuk di Al-Qaidatus Sadisata Asyarah, kaidah yang ke-16. Ucapan Allah Subhanahu wa taala Surat Al-Maidah ayat yang ke-100. Qul la yastawil khabithu wa thayyib. Katakan Muhammad, tidak sama yang jelek dengan yang baik. Khabith wa thayyib. Kata Syekh, hadhihi qaidatun qur'aniyatun 'azimah. Yahtajuhal insanu fi maqami tamyizain fi maqami tamyizi bainal aqwal wal af'al was sulukiyat wal maqalat. Ini sebuah kaidah Quran yang agung, yang manusia itu butuh untuk membedakan ucapan. Ucapan itu khabith, thayyib. Perbuatan. Perbuatan itu ada yang khabith, ada yang thayyib. Sulukiyat. Sulukiyat itu berkaitan dengan urusan-urusan jiwa. Jiwa. Ada yang baik, ada yang buruk. Berkaitan dengan maqalat. Ucapan-ucapan. Makalah-makalah, tulisan-tulisan. Ada yang baik, ada yang buruk. Makanya ini kaidah yang sangat agung. Manusia butuh untuk bisa memilah antara al-khabith wa thayyib. Kemudian Syekh menjelaskan tentang khabith itu apa. Al-khabithu ma yukrahu bisababi rada'atihi wa hasasatihi. Khabith itu sesuatu yang dibenci dengan sebab rendahnya, hinanya, kejinya. Jadi sesuatu yang rendah, hina, keji, dibenci, itu disebut khabith. Sawa'un kana, baik itu syai'an mahsusan, sesuatu yang bisa dirasakan di indera, au syai'an maknawiyah, atau secara maknawi. Kalau sesuatu secara maknawi itu rendah, hina, keji, maka itu disebut khabith. Fal khabithu idan yatanawwalu, maka khabith itu nanti bisa kullu qaulin batilin warodiin fil i'tiqad. Setiap ucapan yang batil atau rendah dalam urusan akidah. Berarti bisa nanti akidahnya khabithah. Akidahnya rusak.
Wal kadhib fil maqal, masuk padanya dusta dalam ucapan. Omongannya khabith. Kenapa omongannya dikatakan khabith? Karena dusta dalam ucapan. Kemudian wal qabihu minal fa'al, termasuk padanya yang tercela dari semua perbuatan. Berarti khabith itu mencakup keyakinan, ucapan, perbuatan. Keyakinan, ucapan, perbuatan. Maka fakulu khabithin, setiap yang disebut dengan khabith itu la yuhibbuhullahu wa la yardahu. Allah enggak cinta, Allah tidak ridho. Karena kalau akidah sudah jelek, ucapan jelek, perbuatan jelek, Allah tidak cinta, tidak ridho. Bal ma'aluhu ila jahannam, bahkan nanti tempat kesudahannya itu jahannam. Lihat di surat Al-Anfal ayat yang ke-37. Wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'a fayaj'alahu fi jahannam. Dan dijadikan al-khabith sebagian di atas sebagian yang lain. Lalu dia menumpuknya. Ya. Kemudian dijadikannya di jahannam. Kejelekan itu pun juga bertingkat. Sebagian kepada sebagian yang lain itu ada yang bertingkat. Demikian pula nanti ada orang yang menumpuk kejelekan. Wis, akidahnya rusak, omongannya elek, perbuatannya elek, melumpuk. Ini sudah pol-polan ini. Jamaah hormati, itu penjelasan tentang khabith. Fa idza tabayyana ma'nal khabithi hahuna fa innat thayyiba bi aksihi. Kalau sudah jelas berkaitan tentang makna khabith di sini. Jadi kesimpulan khabith itu sesuatu yang dibenci karena rendah, karena hina, karena keji. Cakupannya akidah, ucapan, perbuatan. Semuanya. Maka nanti thayyib itu kesebalikannya. Berarti kalau thayyib kesebalikan daripada rendah, tinggi. Kesebalikan daripada hina, mulia. Kesebalikan daripada keji, sesuatu yang bernilai. Ya. Kapan seakidah, ucapan, perbuatan seseorang tinggi, mulia, bernilai, itulah yang disebut dengan thayyib. Disebut dengan baik. Fayadahulu fihi al-wajib wal mustahab wal mubah. Masuk padanya thayyib itu adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Wajib masuk, sunnah masuk, mubah masuk. Perkara mubah pun kalau itu baik. Karena ada perkara mubah tidak baik. Perkara mubah tidak baik. Makan, minum, jamaah hormati, itu mubah. Tapi ada makanan yang nanti perintah Quran, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halal lagi baik. Ini pernah kita sampaikan, seorang muslim itu patokan makan 3. Pertama, halal. Kedua, baik. Ketiga, jangan melampaui batas. Kulu wasrobu wala tusrifu. Orang kalau bisa menjaga 3 ini sudah bagus. Makan mubah. Ada yang thayyib, ada yang khabith. Ada yang baik. Contohnya makanan halal, tapi bagi orang tertentu nggak baik. Garam halal. Tapi katanya kalau orang yang darah tinggi, kakean uyah, tambah bablas katanya. Sate kambing, apik. Ya. Apa meneh? Bayarnya cuman jazakumullah khairan. Tambah apik. Tambah apik. Tapi coba, bagi orang tertentu, makan seperti itu tidak baik. Nah ini saudaraku yang saya hormati, cakupannya wajib, mustahab, maupun mubah. Minal aqwal, ucapan. Sama seperti khabith. Minal af'al, perbuatan. Wasahi minal mu'taqadat, masuk padanya yang benar dari perkara-perkara keyakinan. Perkara-perkara keyakinan. Maka ta'ala fi hadil qaidah kullun ma yuhibbullahu ta'ala wa yardahu minal wajibat wal mustahabati wal mubahati. Maka masuk dalam kaidah ini semua apa yang Allah cintai dan ridhoi. Wajib, sunnah, mubah. Ini disebut dengan perkara yang thayyib. Gamblang.
perbedaan antara yang halal, yang baik dan yang buruk. Kemudian tadi disampaikan la yastawil habitsu wat thayyib, enggak sama. Yang habits dengan yang thayyib, yang jelek dengan yang buruk. Fala yastawi al imanu wal kufru, enggak sama iman dengan kekafiran. Enggak sama iman dengan kekafiran. Kalau iman thayyib, kalau kufur habis, perkara yang kotor, perkara yang jelek. Jamaah hormati, sampai nanti dalam Quran, wala abdun mu'min khairum min musyrik walau a'jabatkum. Walau a'jabakum. Budak mukmin lebih baik daripada orang musyrik. Walaupun orang musyrik itu menjadikan kalian takjub. Menjadikan kalian takjub. Kemudian budak mukminah lebih baik dibandingkan dengan musyrikah walau a'jabatkum. Walaupun menjadikan kalian takjub. Orang kafir mungkin dari sisi rupane, wah, tegap. Ya. Kemudian metekol misalnya ya. Penampilannya Masya Allah luar biasa, kulitnya bersih, tapi kafir. Dibandingkan dengan budak mukminah. Budak mukminah atau budak mukmin. Yang namanya budak, ya, bisa mungkin kulitnya gelap, kemudian perawakannya jelek, namanya budak kok. Tapi lebih mulia, nggak sama mukmin dengan kafir. Sampai nanti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Nabi SAW, al mu'minu qawi khairun wa ahabu indallah minal mu'mini dhaif. Wa fi kullin khair. Wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Tapi setiap mukmin baik. Selemah apapun keimanannya itu baik. Contoh, enggak sama iman dengan kekufuran. Wala ta'atu wal maksiyatu, enggak sama taat dengan maksiat. Taat itu sekecil apapun kebaikan itu. Kalau dimisalkan dalam ayat ketaatannya sebesar semut kecil. Semut kecil. Ya, kebaikan dia akan panen. Tapi maksiat, walaupun maksiatnya itu sebesar semut kecil, itu buruk. Enggak sama ketaatan dengan kemaksiatan. Wala ahlul jannah wa ahlun nar, enggak sama ahlul jannah dengan ahlul neraka, enggak sama. Di dunia saja beda kok. Iya. Wajah orang yang taat calon penghuni jannah, simahum fi wujuhi min athari sujud. Tanda-tanda dalam wajah-wajah mereka bekas sujud. Ada ketawaduan, ada cahaya. Di dunia saja beda, apalagi di akhirat. Walal a'malul habitsatu wal a'malut thayyibah. Amalan yang jelek dengan amalan yang baik enggak sama. Walal malul haram bil malil halali. Harta yang haram dengan harta yang halal enggak sama. Walaupun mungkin podoi kertasnya ya abang itu. Tulisannya juga sama itu. Tulisannya juga sama, nominalnya juga sama. Tapi berdasarkan kaidah ini la yasta, enggak sama. Enggak sama. Orang sama-sama pegang 100.000. Kalau itu haram, enggak barokah. Enggak barokah, dimakan nanti jadi daging. Kululah min nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih layak. Tapi kalau yang halal, dia makan, barokah itu. Menjadikan tubuhnya sehat. Saudara yang saya hormati, harta halal dengan harta haram itu tidak sama. Hadhil qaidatul qur'aniyatu hiya sadrul ayatil karimah. Kaidah Quran ini itu di tengah-tengah ayat yang mulia ini. Jadi ayat la yastawil habitsu wat thayyib walau a'jabaka kasratul habits. Fattaqullah ya ulil albab la'alakum tuflihun. Lihat indahnya ayat ini. Kata Allah, katakan Muhammad, enggak sama yang jelek dengan yang baik. Walaupun kebanyakan kejelekan itu menjadikan kamu takjub. Kamu takjub. Bertakwalah kepada Allah wahai orang yang berakal agar kalian mendapatkan keberuntungan.
wallati siqat fi ma'radil hadis an anwa'i minal mata'imi wal masyaribi wasayd wa tafsilil harami wal halali fiha. Walaupun konteks ayat ini dibawakan dalam pembicaraan bermacam jenis makanan. Coba makanan. Ada yang baik, ada yang buruk. Kadang sesuatu yang buruk itu kasratul hobis, sangat banyak. Sesuatu yang buruk sangat banyak. Saya terakhir ini untuk kiriman berkaitan tentang gagal ginjal. Wah, ternyata ya berat itu. Hampir minuman-minuman yang dijual itu semuanya bahaya coba. Ya, kalau kita yang sudah dewasa mungkin iso mikir, anak-anak mulai tuku apa boleh? Tuku apa? Wes pokoknya minuman yang itu semua. Ya, itu dalam jangka waktu ternyata berbahaya. Coba bandingkan dengan minuman yang tidak berbahaya, yang thayyib. Di warung itu sing thayyib cuma siji, air putih. Ya, air putih. Sak lemari itu cuma air putih. Yang lainnya semuanya di situ ada perkara-perkara yang tidak baik. Coba. Lawang air putih saja mereknya apa kuwi? Aqua. Waduh. Nggone wong Yahudi ini. Ya, kalau ini bukan Aqua ya. Mbuh nggone sapa ini? Ya. Saudara yang saya hormati, itu dari makanan, dari minuman, dari buruan. Buruan itu ternyata ada yang buruan itu sangat banyak, menyenangkan, tapi haram. Apa contohnya? Babi. Saya membayangkan lemburu babi untuk siji itu, wah lemu, kimpluk-kimpluk gitu ya. Dibandingkan dengan seseorang berburu kelinci liar. Terus melayunya cepat gitu, bedil, itu siji segini. Tapi kalau babi, siji itu lemu itu. Walaupun yang habis itu banyak menjadikan kalian takjub. Menjadikan kalian takjub. Demikian pula rincian halal haram. Rincian halal haram. Ada seseorang nanti akan disebutkan memiliki penghasilan. Penghasilannya itu kalau orang melihat semono kuwi gajimu, hasilmu, tapi sayang dari proses yang haram. Ya, dari proses yang haram. Walau a'jabaka kasratul hobis, kata Quran, walaupun yang hobis itu menjadikanmu takjub, saking banyaknya. Saking banyaknya. Lah ini konteksnya asalnya seperti itu. Wala raiba anal ghirda minal ayat laisa mujaradul ihbar bi annal hobisa la yastawi huwa wa thayyib. Tapi tidak diragukan, tujuan ayat itu bukan hanya semata mengabarkan. Enggak podo, bukan. Bukan hanya mengabarkan air putih dengan ciu itu enggak sama. Bukan seperti itu. Kalau hanya sekedar penghabaran makanan haram, makanan halal, minuman haram, minuman halal, berburu haram, berburu halal. Kalau hanya seperti itu, bukan. Bukan hanya seperti itu. Tapi apa? Ya, fadalika amrun markuzun fil fitar. Bal girdu. Kalau hanya sekedar seperti itu satu perkara yang memang sudah ada dalam fitrah. Fitrah orang itu, baik buruk, itu sebenarnya sudah dia ketahui. Sampai nanti, kalau seseorang misalkan memakan sesuatu, nggak tahu hukumnya, ini hukumnya halal apa haram, nggak tahu. Ya, kemudian dia mikir, neng hati ra tenang. Itu kadang tanda. Oh hati-hati, ini meragukan ini, tinggalkan. Ini meragukan, ini tinggalkan. Orang misalkan dikasih makan daging buaya. Ya, buaya tenan loh, bukan buaya darat. Kalau buaya darat jelas haram, ya. Daging buaya. Orang ragu, halal apa haram? Halal apa haram? Ya. Jamaah hormati, kalau ragu-ragu ditinggalkan. Itu terkadang secara fitrah, ya sudahlah tinggalkan karena meragukan. Aman itu? Aman. Walaupun nanti sebagian ulama mengatakan buaya itu binatang air. Asal hukum binatang air semuanya halal. Tapi ganas sih. Ya. Jamaah hormati, kembalinya seperti itu. Tapi kalau meragukan tinggalkan,
secara fitrah, ragu-ragu tinggalkan aman. Aman. Lah, bukan itu tujuannya. Bal ghirdu, tujuannya itu adalah al-hasu wat targhibu fi tatabu'i kulli thayyibin minal qauli wal amali wal i'tiqadi wal mukassib. Ya, tapi tujuan utamanya hasungan, penyemangat supaya seseorang itu tatabu'i kulli thayyibin, memperhatikan, mengawasi, mengikuti setiap perkara yang baik. Jadi digatek ini yang baik. Ucapan itu bukan hanya ada yang baik, ada yang buruk, enggak sama. Bukan hanya itu. Orang yang memiliki fitrah sudah paham itu. Omongannya elek tenan. Ya, walaupun ngerti dalile. Enggak mudeng niku elek omongane itu. Lah kok elek? Lah nyeluki kewane ora ono. Ya, orang sudah maklum itu. Orang sudah maklum. Wedhus sih, nanti wedhus Mas. Ora ono. Itu kan ngomong elek ya. Ya, itu sudah maklum. Ini demikian. Tapi dihasung. Apa hasungannya? Ucapkan ucapan yang baik. Ucapkan ucapan yang baik. Perbuatan. Orang sudah paham itu. Kalau fitrahnya masih lurus, perbuatannya itu buruk, orang sudah paham. Orang sudah paham. Kadang ada sebagian naik motor, knalpotnya itu dibikin dangak gini lah. Ya nanti kalau mburine ono wong itu kena rai. Wah. Ya. Apa meneh kadang dikoi oli. Jadi olinya muncrat ning rai itu. Ya. Itu kalau wonge gede dhuwur ya dicegat ngarepe jak gelut gitu lho. Tapi wonge cilik ben Mas ngalah Mas. Ya. Orang paham itu secara fitrah. Tapi maksudnya adalah hasungan dalam berbuat jangan merugikan orang lain. Hasungan dalam perbuatan itu supaya berbuat yang baik. Keyakinan juga begitu. Keyakinan yang buruk orang tahu. Tapi bukan hanya itu. Hasungan berakidah dengan yang baik. Al-mukassib. Orang yang berusaha. Ya, berusaha. Itu secara fitrah. Orang tahu kok. Usahamu gitu ya. Haram ini. Kayak yang rame jual miras. Katanya di Jogja itu jual miras itu seperti di warung-warung katanya ada. Lah niki napa niki? Topi miring. Wah, lah niki napa niki? Niki Mas, salak. Dari salak itu dibikin miras ternyata ya terkenal. Jamaah hormati, secara fitrah itu paham. Tapi yang dihasung itu dalam usaha. Kamu kerja apa kerja nih? Buka warung yang halal. Yang halal. Jangan dodol bacem tapi bacemnya ternyata bacem darah. Ya, bacem darah. Lalu itu ada itu. Akhirnya tahu biacem, nopo niki? Bacem. Ya, ternyata bacem darah pitik itu. Jadi darah pitik itu saya tahunya di Jongke itu. Pernah beleh ke itu loh kok kita ditadai. Setelah ditadai itu tak toleh mburi itu ternyata diadai cetakan itu. Cetakan kalau mburi, nanti setelah itu dibumboni, ya digoreng, dibacem. Wah, inu haram kok inu. Haram kok inu ya. Nah, ini dalam mencari pekerjaan, dalam berprofesi. Wa tanwiru min kulli habisin. Hasungan supaya orang itu lari. Omongan elek dihindari, perbuatan jelek dihindari, keyakinan jelek dihindari, profesi yang buruk itu pun juga dihindari. Ini makna daripada kaidah. Wala makana fi ba'di nufusi mailun ila ba'dil aqwal awil af'al awil makasib al-habithati. Ya. Ketika pada sebagian jiwa-jiwa itu ada kecenderungan kepada sebagian ucapan, perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang jelek. Ini sebagian jiwa ngomong elek itu seneng itu. Saya pernah kasih contoh kalau orang memang seneng itu misuh. Ya saya pernah ketemu itu neng dikasih teh itu enak, miso itu. Anjing sengi tehmu enak tenan nih. Lagi piye lagi? Lah wong teh enak kok malah miso. Harusnya kan begini. Wah, Masya Allah pinter tenan kowe gawe teh kan begitu ya. Ada sebagian orang kalau memang condongnya kepada ucapan yang jelek itu seneng aja miso. Miso. Ya. Kemudian dari sisi perbuatan,
Ada orang condong memang perbuatannya itu senengnya bikin kerusakan. Orang kalau sudah hobinya seperti itu marem. Marem ada orang-orang tertentu pokoknya senengnya gak usrek. Jadi kalau nggak horek itu wah nggak tenang. Ya. Demikian pula pekerjaan-pekerjaan yang halal ada pilih yang haram. Yang halal ada pilih yang haram. Ada jiwa-jiwa yang seperti itu. Wa kana katsirun minan nas yu'sirul ajila 'alal ajil. Banyak dari manusia itu mendahulukan dunia dibandingkan dengan akhirat. Ajil itu segera dibandingkan dengan akhirat nanti. Yang alfani 'alal baqi, mendahulukan yang fana di atas yang kekal abadi. Yang kekal abadi. Ini sebagian jiwa-jiwa orang. Jiwa-jiwa orang. Wis ben Mas, haram ora apa-apa, urip pisan nih. Iya, urip pisan. Lem mangsamu nanti kalau sudah mati nggak hidup lagi. Malah ngeyel, apa kowe wis tahu pengalaman mati? Iya. Jamaah hormati, orang kadang memilih yang seperti itu. Ini bukan hanya satu dua, katsirun minan nas. Kata penulis banyak. Kata penulis banyak. Malah kadang itu ucapannya nyelkit itu. Alah, somben rong mesti. Ngapa rumangsamu kowe mlebu surga? Iya. Kalimat-kalimat yang di situ mengingkari berkaitan dengan hari berbangkit. Ja'at tahdziru minal habis bi usrubin ajibin. Maka datang peringatan dari perkara yang buruk dengan model, dengan metode yang sangat menakjubkan. Apa itu? Yaqta'u tariqa alaman qad yahtaju bi kasratin. Memutus jalan atas orang yang beralasan dengan banyak. Dengan mana? Man yatanawwalu hadal habitha. Orang-orang yang memperoleh perkara yang jelek. Kan ada orang sekarang, oh saiki angel loh Mas. Golek wong jujur tenan angel itu enggak gampang itu. Iya. Itu sulit sekali. Ya wis, daripada jujur angel sisan ora usah jujur sisan. Kan ada orang beralasan seperti itu. Diputus dengan kalimat kata Allah Subhanahu wa taala, walau a'jabaka kasratul habis. Walaupun pengikut orang-orang yang mengambil yang buruk itu menjadikan kamu takjub saking banyaknya. Coba ucapan wong jujur, wah angel. Wong ngapusi banyak. Iya, perbuatan orang perbuatannya itu baik. Wah jarang. Jarang sakniki enten wong apik. Enten wong apik. Tadi pagi itu entah bener apa salah, ada orang nemokne sak plastik isinya duit. Kemudian diposting. Setelah itu siapa yang ya merasa memiliki itu silakan inbox katanya. Iya. Tapi sing saya nggak seneng, lu jarang lo Mas, ono wong kaya wong apik kaya aku ngene iki. Bahasanya kayak gitu. Itu kalau ini ketemu orang yang umum, ora mungkin diposting ini, mesti langsung alhamdulillah rezeki katanya. Tapi saya nggak suka kok wong apik kaya aku. Jarang ada orang baik seperti saya ini. Nah ini saudara yang saya hormati, iya, banyaknya tidak baik. Wadzalika anna fi ba'dil habaisi syai'un minal ladat. Karena sebagian yang kotor itu, yang buruk itu ada sesuatu dari keledatan. Keledatan hisiyah atau keledatan maknawiyah. Secara hisi, secara maknawi, kadang ya penak itu. Korupsi, piye Pak? Korupsi, wah lumayan. Lah kula korupsi 2 triliun di penjara 2 tahun. Ya itu wis metu isih entuk turah modal akeh. Alhamdulillah. Iya. Keledatan ya. Keledatan. Tapi saudara yang saya hormati, kata Allah, jangan takjub. Ya, walaupun banyak kebaikan yang menurutnya orang itu ada sesuatu yang lezat. Kal husuli ala malin katsirin, seperti mendapatkan harta yang banyak tapi lewat jalan yang haram. Awil wusulu ila ladati jasadiyah antariki zina, atau mendapatkan keledatan fisik lewat jalur zina. Lewat jalur zina, piye penak tenan. Saya narem golek bojo kaya ngono ya mbok ngantek jeledeng. Ora mungkin wong ngono wedok gelem lho. Tapi di modal 100 e karek WA teko ya. Dia mendapatkan keledatan secara fisik. Secara fisik. Tapi saudara yang saya hormati, ingat,
itu nanti berakhir buruk. Khamr au gharihuma minal maladatil muharramat. Khamr atau selain dari keduanya, dari keledatan-keledatan yang haram. Minuman keras itu kalau kata peminumnya, wah enak mas, enak. Wis anggere ngombe entek 2 gelas itu wis kabeh masalah itu wis ilang gitu. Ya, wong diutang itu wis komet itu nanti diombeni setengah botol wis lali. Wis urip wis penak gitu. Ning sesuk anggere sadar kelingan utange neh mumet ya. Jamaah hormati, fahadi qat tughurril insana wa tujibu. Lah ini terkadang menjadikan manusia itu tergoda. Tergoda. Saya pernah mendengar ternyata jalan pintas untuk menjadi kaya itu paling cepat lewat jalur politik. Lewat jalur politik. Itu kalau orang terjun ke situ 5 tahun berhasil itu duwe omah, duwe mobil, duwe bojo. Bojone bahkan ya, itu bukan sembarang wanita. Ya bukan sembarang, bulat-bulat itu. Kok ya gelem itu. Ya. Jamaah hormati, tapi kadang jalur yang seperti itu banyak liku-liku haramnya. Banyak liku-liku haramnya. Tapi orang tertipu. Orang takjub annahu ma'a kasrati miqdarihi waladatin mutanaw walihi. Kemudian banyaknya jumlah keledatan yang didapat. Kemudian wakurubin wijdanihi. Kemudian dekatnya dengan nuraninya. Jadi cepat sekali diperoleh. Sababun li hurmani minas sa'adatil baqiyah. Cuman sebab terharamkan kebahagiaan yang abadi. Ya, baqiyah al-abadiyah as-sarmadiyah. Allati ilaihal isaratu biqaulihi wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika. Cuman tercegah dari kebahagiaan yang kekal yang abadi. Yang diisyaratkan dalam ayat, yang tetap, yang baik itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Ya, fa'idal kana amru kadzalika fal khabith. Kalau seperti itu perkaranya, perkara yang jelek, walau a'jabaka kasratuhu, walaupun banyaknya itu menjadikan kalian takjub, yamtani wa an yakuna musawiyan li thayyib alladhi a'damuhu, maka itu menghalangi untuk sama dengan yang baik. Ya, untuk sama dengan yang baik. Enggak mungkin sama. Enggak mungkin sama. Yang paling agung apa kebaikan itu? Ma'rifatullah wa mahabbatuhu wa ta'atuhu. Mengenal Allah, cinta Allah, taat kepadanya. Itu saudaraku yang saya hormati, enggak ada tandingannya. Enggak ada tandingannya. Orang kadang, ya kamu kerjanya ngendi? Di sana itu. Jane kalau hasilnya lumayan. Tapi kemaksiatannya pol-polan. Ada orang cerita tempat dia misalkan bekerja kemaksiatannya pol-polan. Barang haram itu hal yang biasa. Tapi sisi yang lain, mungkin dari sisi jumlah, wah kurang itu. Tapi ada kesempatan untuk taat, sholat. Kemarin ada jamaah cerita, kerja ning kono jane lumayan, tapi adzan yo nyambut gawe terus. Ya, maghrib isya itu bablas. Saya milih santai wae lah, wong duit itu kan begitu. Nyekelake itu sesuai entek padha wae. Ya. Ini saudara yang saya hormati, mengenal Allah, cinta kepadanya, taat kepadanya, itu wallahi al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik yang Allah janjikan dengannya. Siapa yang istiqomah di atas perkaranya. Bi an yutayyabu aishuhu fid dunya wal barzahi wal akhirati. Janji Allah itu diperbagus hidupnya dunia, alam barzah, negeri akhirat. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan didasari iman, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kami akan balasi pahala mereka dengan yang lebih baik apa yang mereka amalkan. Lah ini saudara yang saya hormati, siapa yang ucapan, perbuatan, kehidupannya baik, maka toba mamatuhum, kematiannya baik. Waruju milallah, kembalinya kepada Allah itu juga baik. Karena orang mati itu sebagaimana hidupnya. Kalau mati ini maksiat, mati di atas. Kalau hidupnya maksiat, mati di atas maksiat. Orang kalau hidupnya di atas syirik, mati di atas kesirikan. Orang yang hidupnya baik, mati di atas kebaikan. Alladzina tatawaffahumul malaikah thayyibin. Orang-orang yang para malaikat ketika mencabut roh mereka,
dalam kondisi baik. Nah ini, jadi sekali lagi bukan hanya baik buruk itu nggak sama, bukan. Tapi hasungan memilih yang baik, meninggalkan yang buruk. Nas'alullah al-karima al-manana min fadlihil wasi'il azim. Kita minta kepada Allah, zat yang maha mulia, zat yang menganugerahi karunia-Nya yang luas, yang agung. Ini dulu yang bisa kita baca, nanti setelah itu dikasih contoh-contoh berkaitan tentang ya sesuatu yang habis, yang jelek, itu tidak ada kebaikan padanya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.